Kembali Anda akan mengikuti Talkshow interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net, bermanfaat, menghibur, dan tentunya syar'i. Apa kabar Anda sahabat di pagi hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu tersenyum, selalu sehat walafiat begitu ya. Dan mudah-mudahan semua aktivitas Anda di sepanjang hari ini berjalan lancar semuanya. Kalau tahu misalnya ada sedikit-sedikit kendala, ya mudah-mudahan Anda bisa mengatasinya tentunya. Baik sahabat, saya Alik A3. Di Gatekeeper ada Arin Rosalina. Kita ada di program SAS HRD. Dan tema kita adalah berlomba-lomba mengasah skill. Kita bahas bersama dua narasumber sahabat. Yang pertama yaitu Mbak Tata ya. Saya sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat ya? Alhamdulillah, kabar baik. Penuh senyum juga ini. Harus selalu tersenyum. Harus. Baik. Narasumber kedua sahabat Mbak Nadifa. Assalamualaikum Mbak Nadifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga ya? Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat. Ya. Habis ada sesuatu jadi harus hari baru. Oke baik. Beliau berdua ini sama dari SHCMCC, Strategic Human Capital Management Consulting Center, tepatnya dari Dr. Andes Jitan Sil and Associate. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya, boleh Anda bertanya terkait masalah di pekerjaan Anda. Ya, yang namanya pekerja pasti ada lah ya, sedikit-sedikit masalah begitu. Nah, Anda boleh juga nanti bertanya terkait tema yang kita bahas. Ya, terkait masalah Anda boleh menggunakan nama samaran juga boleh begitu ya. Kalau misalnya itu takut, nanti takut nih bos saya dengerin gitu. Nah, pakai nama yang lain aja boleh ya. Silakan sahabat, telepon kita terbuka untuk Anda. Sudah kita buka mulai sekarang di 8297299. Sementara SMS dan juga WA kita di 0812 3000 6345. Kayaknya saya ke Mbak Tata dulu nih ya. Mbak Tata. Iya mas. Ini temanya nih berlomba mengasah skill ya. Berlomba. Saya tuh kalau berlomba itu sudah bayangin Agustusan ya. 17 Agustusan. Oh iya. Ini sebenarnya memang resmi perlu dilombakan atau official atau unofficial begitu? Resmi informal atau formal sih sebenarnya? Sebenarnya berlomba-lomba ini wajib, istilahnya wajib untuk kita sebagai karyawan seperti itu. Melihat sekarang fenomenanya, kenapa kita mengambil tema berlomba-lomba untuk mengasah skill. Kita lihat di Indonesia sendiri seperti itu. Banyak tenaga-tenaga asing yang sekarang itu kan masuk ke Indonesia. Melihat dulu wacananya MEA, akan terjadi MEA, tapi sekarang secara tidak langsung MEA itu sudah berjalan seperti itu. Kita ngelihat produk-produk dari asing seperti itu sudah masuk ke Indonesia. China, bahkan, ya? Terutama dari China. Nggak hanya produknya tuh China itu. Iya, tenaganya juga sudah mulai masuk ke Indonesia. Jadi kata-kata setelah I love you itu adalah made in China itu. Kata paling populer. Sangat banyak tulisan made in China. Seperti itu. Iya, ngelihat fenomenanya sekarang seperti itu. Tenaga asing itu mulai berdatangan ke Indonesia. Lalu misalnya kita lihat nih, kalau misalnya kita ke Bali, di situ banyak orang-orang asing itu yang memiliki usaha di sana, atau enggak. Bahkan di Bali itu untuk perusahaan-perusahaan swasta banyak juga tenaga medis itu yang dari tenaga asing dari luar negeri. Mereka bekerja di Bali, mereka bekerja di Indonesia. Itu kan secara tidak langsung kan hampir rata-rata sudah banyak tenaga asing yang masuk ke Indonesia seperti itu. Sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia pun harus bertanya gitu, mengapa kok banyak tenaga asing yang masuk ke sini? Apa yang kurang dari kita? Dan bahkan tenaga asing itu lebih hebat istilahnya seperti itu di negara kita sendiri seperti itu. Ya. Kita juga harus berkaca dalam diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih kekurangan kita? Apakah kita sudah cukup kompeten untuk bersaing dengan mereka seperti itu? Baik. Jadi istilahnya berlomba di sini adalah itu yang harus ada pada diri setiap karyawan gitu ya. Ya benar. Bahwa kita nih harus ada apa ya? Daya saing begitu ya. Kita harus berlomba nih. Benar, untuk melawan tenaga-tenaga asing itu supaya kita bisa sukses di negara kita sendiri. Jadi ini spesifik sama tenaga asing ya? Iya. Tenaga asing atau sama rekan kita juga nih? Oh, rekan kita juga. Oke. Jadi mental berlomba ini harus ada begitu ya? Iya, benar. Oke. Maksudnya begitu. Jadi ini bukan karena apa namanya, misalnya HRD ini kan memang HRD ya, HRD secara resmi lomba
lomba membuat data dengan baik. Mana yang lebih cepat seperti itu ya. Jadi ini yang harusnya ada dalam setiap karyawan. Karyawan mana nih? Semua jenjang atau mana nih? Semua jenjang. Semua ya. Direksi pun perlu juga. Perlu. Oh, khawatir nanti digeser sama orang asing. Bener banget. Tapi kalau Mbak Tata lihat ini ya, sebenarnya serangan dalam tanda kutip ya, misalnya serangan atau ancaman, karena ini kan lomba nih. Saya katakan takut gitu kan. Sebenarnya ketika muncul ancaman seperti itu, harusnya kita bagaimana, tenang-tenang saja atau lomba tadi itu? Kita harus berlomba untuk meningkatkan kompetensi diri kita. Bagaimana caranya kita untuk bisa mengasah diri kita supaya kita bisa menang dalam pertempuran itu, istilahnya seperti. Sebenarnya orang-orang asing itu menyerang level yang mana sih, Mbak? Yang bawah, tengah, manajer, atau sampai kelas atas? Di yang segala pengamatan, segala ya? Di segala level, dari tingkat staffnya sendiri, dari tingkat manajer sendiri, bahkan direktur di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia kan rata-rata asing, Mas. Oke. Baik. Dan skill mereka lebih. Dan mereka mempunyai skill yang lebih daripada orang pribumi sendiri. Orang-orang kita. Iya benar, orang-orang kita sendiri. Serius ya? Serius ini, Mas. Ini pengamatan survei membuktikan seperti itu. Saya sendiri jadi takut nanti. Makanya kita perlu mengasah diri kita. Mengasah skill itu perlu ya? Mengasah skill itu sangat perlu. Dan ini juga Mas Salid, menurut penelitian di Harvard Universitas itu, keberhasilan dan kesuksesan seseorang itu tidak hanya ditentukan dari pengetahuan atau kemampuan kita sebagai individu, tetapi juga kemampuan untuk mengelola diri kita sendiri, mengelola kita cara berkomunikasi dengan orang lain itu bagaimana, itu juga menentukan ya. Misalnya dia pinter buat data, tapi omongannya selalu nyelkit. Iya. Waduh ya. Harus seimbang, Mas Ali. Oke. Baik, jadi berbicara mengenai skill ini, Mbak Nadifa ya. Kenapa ya saya selalu tertawa? Jadi kalau berbicara mengenai skill, tentu yang saya tahu sih ada dua. Hard skill sama dan soft skill. Iya, benar. Kata aku ya. Jadi Mbak Nadifa, sebenarnya yang perlu kita latih ketika tadi pemaparan dari Mbak Tata ini, yang mana dulu nih? Yang perlu dilatih itu keduanya, nggak ada yang mana dulu. Jadi kita kalau misalnya ngomong membahas hard skill, berarti itu melekat pada dirinya, pada pengetahuannya, pada kemampuannya dia, gitu. Sedangkan soft skill itu mulai masuk kepada potensi yang bisa menjadi kompetensi di dalam dirinya, gitu. Jadi nggak bisa kita bilang mana dulu, karena keduanya merupakan hal yang penting. Kita bisa memimpin tapi nggak menguasai tentang teori-teori atau aplikasi yang ada di teknik gitu, ada di divisi produksi, percuma juga. Kita menguasai teori secara utuh, menguasai aplikasinya, tapi kepemimpinannya sakar PDW. Nah itu juga sama aja gitu. Jadi keduanya itu harus sama-sama diasah. Gitu. Harus sama-sama perlu gitu ya? Sama-sama perlu. Namun ada beberapa itu yang bilang jadi pimpinan itu tidak harus tahu teknis gitu. Kita tunjuk aja orang udah beres. Ada yang bilang begitu. Memang seperti itu. Memang jadi pemimpin itu terkadang dipilih karena dia memiliki sisi leadershipnya yang sangat bagus. Secara teknis mungkin memang tidak perlu tahu, tapi dasarnya kan seharusnya tahu. Ketika seseorang ditunjuk untuk menjadi pemimpin, pastinya yang menunjuk itu memiliki pertimbangan gitu kan. Oh ya oke lah, mungkin dia memang belum pernah di divisi tersebut, tapi setidaknya dia punya dasar-dasar bagaimana cara menjalankan operasional kerja yang ada di divisi tersebut. Itu pasti. Jadi nggak mentah-mentah kita ngomong nggak masalah lah, nggak paham, itu nggak mungkin. Pasti ada sisi-sisi yang dibutuhkan walaupun itu hanya sekedar knowledge atau dasar gitu. Jadi masih walaupun nggak praktek langsung ya, mungkin cuma di atas-atasnya aja lah, nggak sampai detail gitu. Nggak sampai kan. Toh juga dia dipilih karena main pengalamannya dia panjang gitu. Pernah mungkin di sisi divisi A, divisi B, divisi C, akhirnya dia langsung dinaikkan jadi kepala divisi sesuatu gitu. Nah itu yang biasanya menjadi pertimbangan dia menjadi pemimpin di situ. Oke. Sedikit sharing nih, kalau di perusahaan Mbak Nadifa dan Mbak Tata ini, orang asing apakah sudah mulai menjadi ancaman dan sudah masuk? Kalau
misalnya untuk penanganan kami sementara ini sih masih belum pernah kami temukan. Cuma kami kan di divisi OD PMS ya, Performance Management System. Sedangkan teman kami yang di recruitment assessment, kayak misalnya Mbak Deci yang sering kesini, nah itu kan di recruitment and assessment. Itu pernah melakukan wawancara dengan tenaga asing. Dan sekarang yang mulai banyak itu melakukan wawancara itu adalah orang India. Di dekat rumah saya sendiri aja ada sekolah yang tenaga kerjanya, guru-gurunya itu orang India. Iya benar. Jadi itu nggak, tanpa kita sadari itu tuh sudah mulai banyak tenaga asing. Cuma mereka mungkin pintar dalam bersembunyi dalam tanda kutip ya, sehingga mungkin tidak terlalu mencolok untuk meresahkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Tapi kalau kita mungkin melek atau peka, sebenarnya sudah banyak banget yang ada di sekitar kita itu tenaga asing gitu ya? India ya. Orang India mengajar. Jadi tidak hanya sinetron dan film yang menyerang kita. Pekerjaannya juga. Pekerjaannya itu juga menyerang kita ya. Betul. Iya. Kalau China sih hanya produk sama pekerjanya. Kalau India itu tadi itu ya. Filmnya sama orangnya sekalian kesini. Malah tanpa kita sadar kayak ada di salah satu stasiun TV ada acara yang sekolah internasional. Mungkin yang pendengar ini mungkin tahu ya. Itu kan tanpa kita sadari mereka memasukkan tenaga-tenaga asing untuk bekerja di sebuah televisi di Indonesia gitu loh. Kenapa nggak melestarikan dalam tanda kutip orang itu lokal seperti kita gitu kan. Jadi makanya ya sudahlah. Iya. Itu sebagian kecil aja yang bisa dilihat ya. Di bawahnya itu lebih banyak lagi sebenarnya nggak kelihatan ya. Sebenarnya sudah merekrut tenaga-tenaga asing. Baiklah sahabat, ini tadi dikatakan bisa jadi ini merupakan ancaman begitu ya. Jadi kita alangkah baiknya untuk menata mindset kita supaya ada daya saing yang dalam hati kita didengungkan begitu. Yuk kita lomba yuk. Oke, di tempat kerja sudah ada orang asing. Saya pasti bisa mengalahkan misalnya. Satu saya bisa bersaing. Harusnya begitu ya. Nah, nanti ada tips-tipsnya begitu ya. Bagaimana caranya? Saya intip catatannya ada ya. Beberapa ya tipsnya ya. Pasti ada. Agar muncul itu ya. Oke, baiklah. Nanti akan kita sambung sesi berikutnya. Kita akan jeda sebentar sahabat. Namun bagi Anda yang ingin sharing ke kita, misalnya di tempat kerja Anda, oh iya mas, di tempat saya tuh sudah ada tuh bos saya orang misalnya dari China. Oh iya bos saya nih asal Singapura. Oh iya bos saya asal Timur misalnya ya kan. Nah Anda boleh sharing di sini juga. Nah ini bagaimana cara menghadapinya, Anda juga boleh tanya di sini. Telepon kita 8297299. Kalau Anda sibuk ketik aja WA ke kita ya 0812 3006 345. Sahabat, kami akan kembali setelah yang berikut ini. أنت يا نورا تجلى Dengarkan Mesut Curtis dengan Anti Al-Hijab, Claudia Cynthia Bella featuring Wafda dengan Surga yang Kurindukan, Marzen dengan By My Side di SAS FM. Bolehkah muslimah memasang foto di media sosial? Ketika seorang muslimah bersosial media mengunggah foto misalkan dan sebagainya, tentunya dia harus mengetahui bahwa seorang wanita yang sudah balik dia harus menutup auratnya. Tetapi bahwa ini adalah untuk menjaga kehormatan perempuan, maka foto pun seorang wanita harus tetap menutup aurat. Ya, jadi diperbolehkan kita misalkan memposting foto, tetapi tentunya foto yang menjaga kemuliaan perempuan, foto yang menutup aurat. Ada juga menutup aurat tapi sensual, dia berudungan, betul. Maksudnya nggak lekuk tubuh juga, tidak slim juga. Sensualnya mungkin dengan bir, dengan gaya atau dengan lirikan mata atau hal-hal yang seperti itu tentunya itu dihindari. Talk show interaktif Muslimah dan Islam setiap Jumat jam 1 siang di SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Catatan La Tahzan. Perangilah kesusahan dan kedukaan. Jika Anda dibuat bingung oleh sebuah permasalahan, bangkitlah untuk melakukan kegiatan yang disukai. Karena dengan begitu, Anda telah melakukan hal yang positif terhadap keadaan jiwa dan hati. Dan Anda juga bisa mencoba teknik lama yang telah terbukti berhasil membuat hati bahagia.
Misalnya, dengan melakukan olahraga tertentu atau berjalan-jalan bersama para sahabat. Dahulu, radio hanya bisa didengar. Tapi kini, Radio SAS FM bisa Anda lihat melalui live streaming video kami di www.sasfmsurabaya.net. Anda bisa melihat siaran kami. Lihat dan dengar SAS FM kapanpun, dimanapun. 107,5 SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Sampai kita akan bergabung di ruang Gatekeeper. Ada Arin di sana yang akan memberikan kabar informasi lalu lintas. Arin. Iya, Alik dan sahabat ya, informasi lalu lintas kami ambil dari aplikasi Waze.com. Untuk kawasan lalu lintas di Jalan Kenjeran, ini terpantau padat sahabat, kecepatan rata-rata hanya 10 km per jam. Terutama juga Kenjeran yang di depan makam Rangkah itu ya. Ini lalu lintasnya terpantau padat, kecepatan rata-rata 12 km per jam. Sementara Kapasan ini terpantau lancar. Kapas Krampung arah ke Ngaglik, Kalianyar hingga ke Jagalan ini juga terpantau lancar sahabat. Kemudian di kawasan RSUD Dr. Sutomo itu ya, Dharma Wangsa maupun Dharma Husada dua arah terpantau lancar. Sementara di kawasan Mer ini untuk depan Galaxy Mall hingga ke Gor Kertajaya terpantau lalu lintasnya padat, kecepatan rata-rata 14 km per jam. Di Raya Kertajaya Indah sahabat ini juga terlihat lalu lintasnya padat. Sementara untuk Manyar Kertoarjo mengarah ke Kertajaya terpantau lancar. Hanya beberapa tempat ya yang di kawasan Kertajaya ini terpantau lalu lintasnya padat merayap. Kemudian di Jalan Raya Menur ini lancar sahabat, Pucang Anom Timur juga terpantau lancar. Dan yang terlihat merah ini sepanjang Raya Ngagel, lalu lintasnya ramai, kecepatan rata-rata hanya 17 km per jam. Demikian juga di kawasan Dinoyo sahabat, lalu lintasnya ramai ya, sepanjang Dinoyo lalu lintas ramai, kecepatan rata-rata 16 km per jam. Di Raya Darmo, kalau untuk Raya Darmo lalu lintas tampak padat, kecepatan rata-rata hanya 16 km per jam. Dan di Jalan M Yasin sahabat dari aplikasi Waze.com ya, terpantau lalu lintasnya juga padat, kecepatan rata-rata hanya 7 km per jam. Untuk Raya Diponegoro, sepanjang Raya Diponegoro ini terpantau lalu lintasnya ramai, kecepatan rata-rata 19 km per jam. Bung Tomo, Jalan Bung Tomo lancar, Raya Ngagel juga lancar. Kemudian di kawasan Jalan Raya Diponegoro ini beberapa titik ya lalu lintasnya terpantau padat merayap, kecepatan hanya rata-rata 2 km per jam. Di kawasan Aditya Warman sahabat dua arah ini terpantau lalu lintasnya padat, kecepatan rata-rata hanya 12 km per jam. Mengarah ke Maijen Sungkono lancar. Kemudian di depan Taman Pemakaman Umum ya, Pahlawan maksud kami, Taman Makam Pahlawan 10 November ini terpantau lalu lintasnya ramai, kecepatan rata-rata 18 km per jam. Sementara itu sahabat di Joyoboyo, untuk Joyoboyo sendiri lalu lintasnya padat ya. Dan maksud kami Joyoboyo Gunung Sari dua arah lancar. Yang padat ini nampak di Raya Wonokromo, kecepatan rata-rata hanya 16 km per jam. Sepanjang Ayani sahabat dua arah ini terpantau lalu lintasnya ramai, kecepatan rata-rata hanya 19 km per jam. Margorejo Indah tampak untuk hari ini lalu lintasnya atau menit ini ya, lalu lintasnya padat. Raya Jemur Sari ini yang mengarah ke Ayani lalu lintasnya ramai. Dan untuk di Sub Surabaya sahabat, pantauan arus lalu lintas seputaran Gubeng ke Pemuda terpantau ramai lancar. Dari RTMC Polda Jatim belum ada update terbarunya. Kembali ke Alik. Baik, terima kasih Arin Rosalina atas informasi lalu lintasnya.
Baiklah sahabat, kita kembali ya di program SAS HRD. Tema kita adalah berlomba-lomba untuk mengasah skill. Dan kita masih bersama Mbak Tata dan juga Mbak Nadifa. Beliau berdua dari SHCMCC, Strategic Human Capital Management Consulting Center dari Dr. Andes J. Tansil & Associate. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya-tanya, bergabung, barangkali Anda sambil berkendara atau Anda sudah di tempat kerja, boleh ya, sampaikan ke kita terkait permasalahan di tempat kerja Anda. Dan sahabat, beliau berdua ini akan memecahkan masalah Anda itu. Dan bagi Anda yang ingin bertanya terkait tema juga boleh. Teleponnya 8297299, SMS ataupun WA kita di 0812 3006 345. Baiklah, tadi sudah disampaikan ya bahwa 2 poin paling enggak, bahwa sebenarnya kenapa perlu lomba, karena saat ini orang asing ini sudah mengancam kita. Ya, apa sih yang perlu dilatih? Hard skill dan soft skill. Nah, kita akan lebih detail lagi. Apa namanya hard skill? Apa yang namanya soft skill? Mbak Tata. Iya, jadi kan skill itu kan terbagi 2, yaitu yang pertama ada hard skill dan yang kedua ada soft skill. Sebenarnya apa sih hard skill itu? Hard, keras. Skill, ya? Keterampilan. Ya betul kan? Benar. Keterampilan keras. Benar. Apa sih sebenarnya keterampilan keras itu? Apa misalnya apa? Bahasa bekennya hard skill hard aja. Skill, ya. Sebenarnya itu hard skill itu penguasaan ilmu pengetahuan atau keterampilan yang kita miliki itu secara teknis. Secara teknis yang berhubungan dengan bidang ilmu kita. Yang kita miliki. Misalnya nih. Keterampilan mengetik 10 jari misalnya. Benar, itu untuk sekretaris. Misalnya untuk insinyur. Pengetahuan terkait permesinan. Seperti itu. Oke, membuat apa? Desain, layout, gitu-gitu ya. Nah gitu. Itu hard skill. Nah, itu hard skill, keterampilan teknis yang kita miliki dan itu bisa dipelajari. Kasir, keterampilan menghitung uang. Secara cepat. Ya? Nah, itu termasuk hard skill. Itu ada teorinya, itu ada pembelajarannya, dan itu semua bisa. Baik. Sebelum dilanjutkan ya, sudah ada yang bergabung di line telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rini. Ya, Bu Rini, bagaimana kabarnya, Bu? Begini loh, Mas. Gimana, Bu? Suara jenengan celing ya, cuma celing. Gereng, Bu. Kalau saya itu pindah dikit aja suara radio lain. Jadi mohon maaf nanti kalau saya nggak dengar. Bu, coba itu didengerin, Bu. Radio apa namanya, Bu? Nanti akan kita laporkan. Mungkin juga daerah sini begitu mungkin. Daerah situ aja ya. Nah itu iya wajar. Yang baik mungkin radio sekolah ya, Bu ya. Radio sekolah itu kan kecil-kecil gitu, nyenggol-nyenggol gitu kan kadang. Baik, Bu Rini, silakan ini terkait tema atau nona apa ibu ini Mas? Nona nih Mas. Nona ini, Bu. Iya. Ya, assalamualaikum ya, Ceng. Waalaikumsalam. Saya itu pesimis menghadapi kompetensi dalam hal apapun. Karena semakin dalam, semakin melebar kesenjangan sosial maupun kapital di negeri kita ini. Karena yaitu tadi sudah banyak kapitalis asing yang masuk ke sini, sehingga sepandai-pandainya kita dalam bidang apa yang kita tangani, kalau sudah kemasukan daripada modal asing, dia akan membawa membawa serdadunya, membawa pegawai-pegawai dari negaranya, membawa bolo-bolonya. Bolo-boloi, orang Jawa bilang bolo-boloi. Itu dengan gaji hampir minimal 2 kali lipat. Katakanlah di manufacturing sini ya, di pabrik. Orang kita mendapat gaji ibaratnya nominalnya 1, yang mengerjakan skillnya kita, terus yang orang boloi tadi mendapat gaji 2 kali lipat. Jadi pada tahun 2000-an kita hanya menerima 30 sen dolar per jam, sedangkan RRC 60 sen. Belum lagi Korea, di sini ini banyak manufacturing yang asing. Sedangkan orang-orang kita adalah skill-skill yang menjalankan mesin. Dan
Gen W daripada bolo-bolonya tadi, fresh graduate, ya katakanlah 25-an begitu, itu hanya malah tanya, masalah ilmunya tanya pada orang-orang kita yang sudah menjalankan tadi. Dan itu pun secara rahasia mereka mendapatkan gaji 2 kali lipat. Nah, ini tidak menutup kemungkinan ke depannya, karena alih lahan kita dibeli, tanah pertanian kita dibeli untuk alih lahan yang mana sekarang belum difungsikan. Jadi secara sosial belum ada kemanfaatannya. Dinggurno tanah itu, orang Jawa bilang. Nunggu nanti pada waktu saat ekonomi melambung atau kesempatan yang baik untuk pemilik-pemilik baru tanah tadi, barulah ada permainan daripada politik dagang. Ini yang kita harapkan, campur tangan intervensi dari asing ya, investor ya Bu ya. Pemerintah dan investor. Ya. Jadi investor ini berpengaruh menurut Bu Rini begitu ya, terkait pekerja kita juga. Ya iya kan kita sebagai buruhnya tetap sebagai buruh, berarti sudah dijajah dalam hal perekonomian, sehingga kesenjangan sosial itu semakin melebar dan kedepannya semakin terpuruk, terbanyak rakyat kita, bangsa kita ini yang miskin. Kan begitu. Bagaimana menurut penjenengan? Oke, baik. Bagaimana menurut jeng-jeng berdua ini ya? Saya begini, saya tambahan. Gimana Bu? Sedangkan kapitalis kita itu hanya bisa membayar upah dari karyawan pekerjanya rendah. Karena persaingan daripada kapitalis besar tadi, bahkan pedagang-pedagang kita digusur, yang kecil-kecil digusur untuk diganti mereka yang berkapitalis banyak. Bagaimana menurut dengan bagaimana itu ya? Jawabannya, wawasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bu Rini ya atas pertanyaan sharingnya, nanti akan dijawab oleh beliau berdua, tapi kita kasih kesempatan untuk berpikir terlebih dulu. Kita akan jeda sebentar ya. Oke, begitu ya. Nah, nanti kita bahas juga yang soft skill juga belum tuh ya. Nanti kita bahas. Oke, kita akan bergabung di ruang gatekeeper. Ada Arin yang akan membawa informasi untuk Anda. Muatannya akan ditumpahkan kepada Anda ya. Tentunya muatan berita. Baik, bagi Anda yang ingin bertanya bersama kami silakan di 8297299 SMS dan juga WA 0812306345. Sahabat SAS HRD akan kembali setelah yang berikut ini. Catatan informasi. Dari Jakarta, sahabat, Wakil Ketua MPR mengatakan pemerintah perlu bina dan memberdayakan semua ormas. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai hadirnya organisasi masyarakat atau ormas memiliki arti penting bagi masyarakat. Menurut Hidayat, pemerintah perlu turun tangan untuk membina dan memberdayakan ormas-ormas tersebut. Ormas sebagai perwakilan masyarakat akan bersinergi dengan baik bersama pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberdayakan dan membina semua ormas, termasuk juga ormas yang berbasis kedaerahan. Jika yang lokal itu tidak diperhatikan, maka berpotensi untuk menjadi radikalisme, separatisme, dan sebagainya. Hidayat mengatakan, sahabat, hukum di Indonesia bukanlah hukum yang abu-abu atau pasal karet. Maksud kami, relatif hukum yang ada semuanya terukur. Sebagai negara hukum yang menganut prinsip demokrasi, hadirnya ormas perlu dikawal agar peran sinergitasnya berjalan dengan baik. Masih dari Jakarta, sahabat, dampak penutupan Bandara Juanda, Risma terpaksa menginap di Jakarta. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menjadi salah satu penumpang tujuan Surabaya yang terdampak penutupan sementara Bandara Juanda. Meski saat ini bandara sudah kembali dibuka, namun Risma akhirnya memutuskan menginap di Jakarta. Menurut Kabag Humas Kota Surabaya M. Fiksir yang ikut mendampingi Risma, setelah ada pengumuman penundaan take off 15 menit, kemudian pramugari memberitahukan penerbangan dibatalkan karena landasan pacu Bandara Juanda diperbaiki. Selang 15 menit kemudian, sahabat, para penumpang mendapat pengumuman agar segera menghubungi customer service Garuda Indonesia untuk mengambil kunci hotel, dan penerbangan baru akan dilakukan hari ini pukul 9 pagi.
Pukul 22:45 waktu Indonesia Barat kemarin, sahabat, aktivitas di Bandara Juanda kembali dinyatakan normal dan sebelumnya penutupan dilakukan karena ada perbaikan landas pacu yang berlubang. Terakhir, sahabat, Inggris perkenalkan keindahan Islam lewat masjid. Beberapa tahun terakhir, umat Islam menjadi sorotan dunia karena dituduh telah menyebarkan ajaran-ajaran radikal. Tidak sedikit pula masjid yang ditutup karena dianggap sebagai lokasi penyebaran ajaran Islam radikal. Umat Islam semakin terpinggir setelah Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Alergi terhadap Islam semakin jelas dengan diberlakukannya larangan masuk ke Amerika Serikat bagi 7 negara mayoritas Muslim. Hal itu, sahabat, mengundang keprihatinan dari banyak komunitas Muslim dari berbagai negara. Untuk menepis citra negatif tersebut, sejumlah masjid membuka pintu mereka lebar-lebar untuk menyambut siapapun yang ingin datang mencari tahu tentang Islam. Salah satunya dilakukan di Masjid Pusat Norwich, Inggris. Ahad esok, masjid ini, sahabat, terbuka bagi pengunjung yang ingin mengetahui tentang sejarah dan ajaran Islam. Ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keramahan dan roh Islam yang sesungguhnya. Demikian, sahabat, catatan informasi kami ambil dari Detik dan Republika. 107,5 SALS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, sahabat, kita kembali ya di program SAS HRD. Kita masih membahas nih, sahabat, terkait tema kita, yaitu berlomba mengasah skill. Dan masih bersama Mbak Tata dan juga Mbak Nadifa. Beliau berdua dari SHCMCC, Strategic Human Capital Management Consulting Center, dari Dr. Andes J. Tansil and Associate. Nah, ini bagi Anda yang ingin bertanya bersama kami, silakan, sahabat, ya, di SMS dan juga WA kita di 0812 306345. Atau Anda juga boleh sampaikan di telepon kita 8297299. Nah, sebelum dilanjutkan tentang materi soft skill dan hard skill, kita jawab pertanyaan dari Bu Rini tadi, ya. Baik, Mbak Nadifa. Ya, tadi kan Bu Rini sempat curhat gitu kan atas permasalahan yang sedang kita alami. Ya, kami walaupun tidak terlalu update dengan permasalahan itu, tapi kami juga cukup merasakan, dan ya selentingan pembahasan pun itu juga pernah kami dengar. Bukan pernah, ya, memang kami dengar gitu. Nah, sekarang kan kita kembali lagi, apa yang harus kita lakukan? Oke, memang pemerintahan sekarang ini lagi apa ya? Gempa sedikit lah gitu kan, ya. Gempa itu. Gonjang-ganjing permasalahan masalah gitu. Tenaga asing itu sehingga mempengaruhi tenaga kerja kita yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, tapi kembali lagi, mungkin kita kemarin-kemarin hanya bisa diam diri, hanya bisa berkoar-koar, ini nggak gimana sih ini dan segala macam. Itu mungkin dulu masih bisa kita lakukan, tapi sekarang menurut saya kita sudah nggak bisa. Kita sudah nggak bisa lagi cuma hanya protes, kita sudah tidak bisa lagi hanya menyalahkan gitu. Ya sudah, kita kembali lagi ke kita. Karena sudah keburu masuk nih, gitu ya. Sudah keburu terlanjur, mau gimana gitu loh. Kita sudah koar-koar kemarin kita nggak didengar gitu kan. Ya sudah, kalau kita hanya stuck di protes aja, kita nggak maju-maju gitu loh. Jadi oke, kita mulai peka terhadap keadaan yang ada di luar sana. Kita mulai peka terhadap skill-skill apa sih yang mulai dikuasai oleh tenaga-tenaga asing. Dan kita mulai adjust, kita mulai istilahnya samakan, seimbangkan skill apa yang saya punya dan skill apa yang Anda punya gitu. Jadi dengan begitu kita mengadjust itu, kita mungkin sudah mulai bisa bersaing secara pelan-pelan. Supaya kita bisa adjust itu kan kita harus sadari dulu skill apa sih yang kita punya. Nah, itu yang perlu kita lakukan sekarang. Baik. Jadi istilahnya tuh kita yang harus ngejar skillnya mereka gitu ya. Benar, kita sudah tidak bisa lagi di zona nyaman, kita sudah tidak bisa lagi leha-leha sekarang. Jadi istilahnya begini, apa sih yang tidak saya miliki dari dia gitu. Intinya begitu ya. Oke, saya harus menyamakan nih skill saya dengan salah satunya itu. Bisa seperti dengan itu. Oke. Baik, tapi ngomong-ngomong masalah serangan tenaga kerja asing, bukankah tenaga kerja kita itu juga ada tuh yang di luar negeri yang juga sama dari dulu kan, bahkan itu kayak apa itu namanya? TKI ya, atau kan sudah dari dulu tuh ya. Tapi kan yang sekarang masuk ke Indonesia itu memiliki skill yang yang khusus gitu, ya. Yang spesifik. Kalau kita yang keluar itu mungkin
umum ya, gitu buruh ya, atau ini ya. bisa kita bilang umum. Sedangkan tenaga asing yang masuk ini yang mengancam kita, itu memiliki tenaga khusus gitu loh, memiliki kemampuan yang khusus gitu loh. Kayak tadi Mbak Tata bilang dokter, ya mana sih yang yang tidak tergiur dalam tanda kutip dengan tenaga asing dokter yang dari luar negeri, karena kita kemakan omongan bahwa mereka memiliki ilmu, memiliki bentuk pendidikan yang lebih bagus gitu loh. Nah, itu. Terus kedua mungkin ada rekan-rekan kerja kita mungkin yang sempat wawancara dengan tenaga asing gitu kan, itu juga mengatakan bahwa mereka mungkin memiliki skill yang lebih dari kita. Nah, itu memang kita nggak bisa pungkiri, itu kembali lagi ke pemerintahan. Nah, tapi jangan terus-terusan kembali lagi ke pemerintahan. Kita nggak bisa kayak gitu sekarang gitu. Kita nggak bisa stuck di situ. Kita harus miliki motivasi dalam diri kita supaya kita mengasah skill, hard skill ataupun soft skill gitu. Mau nggak mau ini harus lomba, bukan perang ya. Kalau ancaman tuh perang. Jadi kita harus benar-benar tahu kemampuan kita itu di mana, seberapa, kemampuan asing itu seberapa, supaya kita bisa mampu menyaingi. Sebenarnya Mas Halid, tenaga kerja Indonesia itu memang banyak yang di luar negeri seperti itu, tidak hanya TKI. Pekerja Indonesia pun banyak yang bekerja di perusahaan asing di luar negeri dengan jabatan yang sudah tinggi ada itu. Juga yang tinggi ya. Tapi hanya saja yang membedakan itu perbandingan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sana dengan skill yang tinggi itu tidak sebanyak tenaga asing yang masuk ke Indonesia dengan skill yang sama seperti itu. Ya. Baik, jadi seperti itu. Nah, tadi Bu Rina mengatakan bahwa investor yang masuk ke Indonesia, tentu ini tidak bisa dipungkiri begitu ya, karena pemerintah juga tentu butuh dana segar begitu ya untuk kembali menghidupkan daripada perusahaan infrastruktur dan sebagainya kayak gitu. Betul. Nah, kalau menurut pengamatan Mbak Tata ya, tadi temennya kan sempat juga rekrut orang asing ya. Nah, apakah memang betul bahwa para investor itu memang betul atau benar-benar membawa tenaga asingnya itu masuk gitu, ataukah hanya naruh uang saja, tidak naruh karyawan SDM di sana gitu? Kalau yang selama ini berita-berita yang masuk itu memang banyak investor yang dia hanya menanamkan modal. Tapi kembali lagi ke perusahaan itu, masa sih perusahaan asing itu hanya menanamkan modal aja? Masa sih mereka pasti akan tidak percaya dengan kita sebagai orang lokal untuk mengelola perusahaannya. Pasti dia akan mengirimkan orang-orang sesamanya dalam tanda kutip itu yang istilahnya memantau perusahaan yang dia tanamkan itu modalnya seperti itu. Dan itu jabatannya penting tentu ya. Pastinya. Oke. Jadi ini tidak banyak diketahui sih ya. Iya. Tapi sudah biasanya begitu ya. Biasanya seperti itu. Oke, baik. Itu ya Bu Rini ya. Apakah Anda berdua, jeng berdua ini tadi dikatakan pesimis kita itu ya bisa melawan orang-orang asing itu, kapitalisasi dari asing itu. Setujukah Anda dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rini? Kalau saya pribadi sih kurang setuju, karena jangan pesimis gitu loh. Kita tuh orang Indonesia, kita yang punya tanah ini gitu loh. Jadi jangan terus kemudian dengan hal tersebut kita jangan pesimis. Ayo kita berlomba-lomba, tadi kembali ke tema, berlomba-lomba lagi. Sejak dini kita sudah mulai menerapkan anak kita untuk pertama mungkin menekankan pada agama, karena kan kita itu perlu kuat, karena kita nanti kan pasti ada tenaga asing masuk, itu tidak memungkiri budaya pun juga sudah mulai masuk kan gitu. Ya sekarang sudah mulai musimnya Korea gitu kan, jadi mulai style-stylenya, makanannya sudah mulai masuk gitu. Jadi itu perlu yang kita tekankan pada anak kita. Pertama mungkin dari segi agama perlu dikuatkan. Yang kedua dari segi adalah mengasah anak-anak kita atau diri kita juga untuk mulai membentuk karakter yang kuat gitu. Building karakter itu sangat penting gitu. Mungkin dengan kalau mungkin anak-anak muda aktif ikut berorganisasi, itu sudah mulai salah satu caranya gitu. Jadi jangan pesimis gitu. Ini tanah kita pasti bisa merebutnya kok. Kita harus menyalakan api reformasi seperti dulu. Seperti zaman penjajah dulu ya. Mengusir orang Jepang dan Belanda. Tapi kan mungkin kita dengan cara yang berbeda gitu. Tombak kita itu hard skill dan soft skill. Betul. Berikutnya, Mbak Tata tadi mengatakan bahwa orang yang naruh uang di kita atau semacam investor, pasti dia juga tidak percaya begitu saja, akan naruh orang kepercayaan di sana. Istilah orang-orang kepercayaan itu sebenarnya lebih ke soft skill apa hard skill ya mereka?
Nah, kalau kepercayaan itu kan di luar itu ya, kita nggak perlu berlomba lah. Loh, karena dia dipilih loh, kepercayaan gitu loh. Atau seperti apa? Jadi kita nggak, kalau emangnya diangkat karena kepercayaan, iki apa sono ya perusahaanku. Berarti kan itu bukan ancaman hard skill dan soft skill, memang bawaan mereka gitu. Tapi benar juga kata Mas Ali. Tapi untuk masalah itu kan lebih masuk ke istilahnya komunikasi ya antara si penanam modalnya itu dengan orang kepercayaannya itu. Dia akan mengkomunikasikannya bahwa ini loh perusahaanku, kamu yang kelola karena aku tidak bisa di sana. Tapi nanti yang akan menjalankan perusahaan itu orang-orang lokal di sana, seperti itu. Nah, sebenarnya itu masuk dalam soft skill, Mas. Salit seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih soft skill itu? Seperti itu. Lanjutkan yang tadi ya. Benar sekali. Hard skill sudah. Hard skill kan sudah tadi, kemampuan mengetik dengan kaki misalnya, misal. Benar. Atau mengetik apa begitu ya. Bagus. Seperti itu. Membuat data. Benar. Bagus, evaluasi keren itu ya. Teknisi komputer, presentasi, desainnya bagus ya gitu ya. Hal yang bisa dipelajari. Hard skill. Tapi kalau soft skill itu adalah keterampilan yang terbentuk melalui hubungan antara diri kita dengan lingkungan sekitar kita, seperti itu. Misalnya apa? Keinginan dari diri kita sendiri. Misalnya nih, soft skill itu seperti kemampuan beradaptasi kita dengan lingkungan, kemampuan kita berkomunikasi dengan sesama rekan kerja atau atasan, seperti itu. Lalu bagaimana kita melakukan pengambilan keputusan, seperti itu. Jadi ketika ada permasalahan, seharusnya seperti ini yang harus dilakukan, seperti itu, dengan cepat, seperti itu. Lalu kita juga bisa memecahkan masalah dengan baik dan tidak menyakiti semua pihak, seperti itu kan. Itu yang namanya soft skill. Bagaimana kita mengelola diri kita, untuk bisa memberikan manfaat dan menyeimbangkan hard skill itu kan. Nggak lucu dong kalau misalnya kita bisa sudah keren-keren kita bisa ngerakit komputer. Nah ya percuma kalau misalnya kita nggak bisa mengkomunikasikan ini kepada atasan, seperti itu. Pak, saya bisa membuat software yang keren banget untuk mengefisienkan pekerjaan di kantor. Kan percuma kalau misalnya dia tidak bisa mengkomunikasikannya itu kepada atasan. Akhirnya kan atasannya nggak tahu nih. Akhirnya pekerjaan di kantor yang manual terus, seperti itu. Nggak tahu bahwa karyawan ini luar biasa. Bagi kita ini luar biasa tuh nggak tahu. Jadi ada kemampuan kayak tadi ya, berkomunikasi misalnya, berpresentasi ya. Ini loh bos, hard skill, soft skill, wah keren. Sementara kalau yang banyak sekarang tuh yang gimana? Karyawan sekarang tuh yang banyak tuh hard skillnya atau soft skillnya? Soft skillnya kan seperti komunikasi, kemudian bentar komunikasi ya, kemudian jujur kayak gitu-gitu kan. Motivasi diri, berat kayak gitu-gitu kan. Kalau melihat tenaga kerja sekarang di Indonesia tuh terlalu banyak itu hard skill ya. Dia hanya mementingkan hard skillnya. Aku harus bisa ini, harus bisa itu. Memang benar, kita ketika menuntut ilmu dari kita kecil sampai kita kuliah itu hanya 10% untuk diajarkan keterampilan dari guru-guru kita, seperti itu. 10% itu apa? 10% itu soft skill ya, keterampilan. Hanya 10%. Sisanya itu hard skill. Kita harus pokoknya harus bisa ini, harus bisa itu, harus bisa mengetik, harus bisa memperbaiki ini, sistem ini seperti itu. Itu yang kita dapat itu hanya sekian persen. Sedangkan ketika kita di dunia kerja, ketika kita di dunia persaingan global seperti ini, itu yang dibutuhkan itu adalah 80% soft skill dan 20% hard skillnya. Seperti itu. Serius gitu ya? Serius ini. Memang sekolah kubian juga gitu sih. Iya. Jadi kemampuan untuk jadi kita bisa segala macam teknis, keterampilan teknis kita bisa, tetapi kita tidak bisa mengkomunikasikan. Akhirnya kita pekerja ya. Nah itu ya, Mas Alit sudah tahu jawabannya toh. Saya dulu pekerja. Pekerja bawah, maksudnya produksi gitu loh, teknis. Akhirnya kenapa ketika itu banyak kan memang pekerja di bawah seperti itu ya. Sementara soft skill ini yang bisa mengantarkan dia untuk menaik jenjang. Oke, baik. Ini sudah kita sedikit petakan ya antara soft skill dan hard skill. Nah, nanti yang kita coba bahas lebih lanjut lagi ya. Di sesi yang terakhir nanti, bagi Anda yang ingin bertanya bersama kami masih boleh sahabat. Telepon kita di 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Anda boleh bertanya terkait tema yang kita bahas atau bertanya terkait masalah di pekerjaan Anda. Baiklah sahabat, Sasa RD akan kembali setelah yang satu ini. It's been a long time without you, my friend. And now that I have found you, I don't want this to end. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
hati. Dengarkan Omar Esa, See You Again, Nusrat Kurtisi, Bismillah, Maher Zain, Ummati, hanya di SAS FM. Apa sajakah yang termasuk syirik? Ya sebenarnya saya tidak hanya akeh harus dikembangkan. Orang berobat, kalau diyakini obat itu bisa menyembuhkan penyakit, ya syirik. Itu termasuk Ustaz? Iya. Oh iya. Jadi harus itu sekedar pelantaran. Nah, batu itu kan macam-macam. Batu apung untuk gosok, tukang itu kan yang batu yang kali untuk fondasi bangunan, batu ake untuk perhiasan. Ya itu perhiasan saja lah. Yang kerat mobil untuk menghentikan mobil, tak 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 tak, langsung sopirnya paham. Oh iya, gunanya itu sebenarnya. Iya, luar biasa. Ingat dulu saya. Iya, jangan berlebihan. Talk show interaktif Samudra Hadis setiap Jumat jam 4 sore di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Mutiara Hadis SAS FM. Dituturkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kenakanlah pakaian putih, karena pakaian putih adalah pakaian terbaik kalian, dan kafanilah orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan kain putih. Terjemah hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, kita kembali sahabat di program SAS HRD. Tema kita adalah berlomba-lomba mengasah skill, dan kita masih bersama Mbak Tata dan juga Mbak Nadifa. Nah, bagi Anda yang bertanya masih ada waktu di 8297299 SMS dan juga WA kita di 0812-3006-345. Baiklah. Jadi ini yang sangat penting sekali. Jadi orang-orang ini tadi dikatakan oleh Mbak Tata ya. Mbak Tata mengatakan bahwa sekarang ini apa yang kita lakukan terkait berlomba-lomba? Yuk dipetakan keahlian kita tuh seberapa sih? Hard skill kita seberapa? Kemudian soft skill kita seberapa? Kalau yang benar katanya Mbak Tata tadi bahwa 80% iya, saya tuh hard skill yang banyak ini ya. Apa namanya? Si ini soft skillnya kurang. Apa yang harus dilakukan? Jadi yang pertama kita bisa melakukan dengan aktif mengikuti training. Training. Misalnya nih, outbound. Sebentar. Aktif mengikuti training. Tapi kan itu perusahaan jarang-jarang adakan itu ya. Sebaiknya kita bagaimana? Kita aktif sendiri, ikut di luar atau gimana? Boleh, kita aktif ikut sendiri. Tapi kan biasanya perusahaan itu kan mengadakan outbound seperti itu. Kan nggak semua perusahaan. Menjalin komunikasi antar karyawannya seperti itu. Biasanya ya. Biasanya. Tapi atau enggak di dalam perusahaan itu kan pasti ada organisasi seperti itu ya. Kita harus terjun dan aktif dalam berorganisasi di perusahaan. Kan itu tidak mengeluarkan biaya tuh, tidak harus di luar seperti itu. Di dalam internal perusahaan pun pasti ada organisasi. Jadi seperti itu ya Mbak Nadifa ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau melatih soft skill ya, kita keluar gitu ya, kita mengikuti banyak kegiatan kayak gitu maksudnya keluar itu pun juga bisa dalam arti kita aktif ya, ikut training atau outbound ketika perusahaan itu memfasilitasi. Tetapi ketika perusahaan tidak kurang memfasilitasi, kita bisa keluar dalam arti itu keluar dari zona nyaman kita. Mungkin kita pergi sama teman-teman. Mungkin biasanya sih yang lagi hit sekarang ini kan naik gunung gitu kan. Rafting dan segala macam. Nah, itu kan sebenarnya juga ya salah satu kegiatan kecil yang bisa mengasah kita gitu. Bisa ya. Apa yang kita petik misalnya dari outbound? Benarkah itu? Adakah satu penelitian bahwa outbound itu bisa meningkatkan soft skill? Pertama, ketika kita outbound itu kan kita biasanya rata-rata ketika kita outbound itu ada di alam.
Kita nggak mungkin kan di ruangan ber-AC, habis itu kita outbound, itu namanya bukan outbound, itu inbound. Ya. Karena di dalam ruangan. Nah, sedangkan kita outbound ini kan di luar. Nah, kita terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya bersih, rapi, tertata pada tempatnya, sedangkan di outbound, di luar, itu tidak kita temukan. Nah, itu bisa kita mulai tahu, oh orang ini seperti apa ketika menghadapi hal-hal yang di luar kebiasaannya. Itu sangat bisa terlihat. Teamwork, pasti nanti ketika kita main outbound, pasti ada permainan yang berhubungan dengan teamwork. Nggak mungkin enggak, pasti itu. Yang kedua, integritas kita dalam bertanggung jawab ketika kita dikasih tugas assignment. Di outbound itu pasti ada permainan-permainan gitu kan, yang dilakukan dalam bentuk kelompok. Itu pasti akan kelihatan. Banyak sih sebenarnya, nggak cuma 2 hal yang saya sebutkan, banyak banget aktivitas yang bisa kita lakukan di outbound yang bisa mencerminkan bagaimana kita dan bisa mengasah skill-skill kita gitu. Oke. Kemampuan beradaptasi juga. Gimana cara melatihnya kemampuan adaptasi? Dari outbound tadi bisa? Iya bisa, dengan kita keluar dari zona nyaman yang biasanya di kantor bersih, kita di outbound harus di luar kotor-kotoran, masuk kali, harus manjat pohon. Seperti itu kan bagaimana diri kita untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kalau di sana beradaptasi dengan teman dan juga alam gitu ya, di sini dengan kawan. Itu ada impactnya ya ternyata ya. Ada imbasnya pasti. Jadi memang pasti ada impactnya ya. Sebelum outbound dia pendiam, setelah melakukan outbound dia lebih pendiam lagi ya. Ya, lalu juga kemampuan komunikasinya kan, kalau misalnya outbound kan pasti ada teamworknya seperti itu. Jadi harus pembagian tugas itu harus jelas seperti itu kan, itu dari situ bisa dilatih. Oke. Jadi banyak keluar, banyak bergaul, banyak kalau kayaknya saya ini ya presentasinya kurang, ikut pelatihan atau itu juga bisa. Pelatihan presentasi kayak gitu kan ada ya. Iya, kalau itu bukan outbound, itu inbound. Inbound, tapi itu kan di perlu dalam juga. ruangan. Iya, pasti itu perlu juga. Bisa. Kalau misalnya sebaliknya nih, saya tuh kayaknya kebanyakan ngomong deh ya. Jadi pekerja tuh hanya ngomong terusnya, gosip terus gitu. Sementara hard skill-nya kurang. Nah, kebalikannya, ini bagaimana? Kita bisa ikut pelatihan-pelatihan, Mas. Misalnya, Sama juga ya, spesifiknya mau bidang ilmunya apa ini? Misalnya, Mas Alit jadi sekretaris supaya nggak ngomong terus. Latihan mengetik 10 jari. Seperti gitu ya? Kan? Oke. Baik. Nah, itu dia sahabat yang perlu perhatikan ya. Bu Rini ini bergabung juga di SMS ya. Banyaknya investor asing karena negara kita banyak utangnya pada luar negeri. Kalau luar negeri, kalau utang sih dari dulu ya, warisan. Terima kasih Bu Rini. Berikutnya ya, waktunya mepet. Ada yang menanggapi ini 08155111 sekian, tidak ada namanya. Banyak pendidikan kita yang ada di Indonesia hanya mengandalkan teori saja, dan di Indonesia hanya mengandalkan IPK saja. Jadi skill dan komunikasi yang tidak banyak dilatih. Mereka hanya bisa menerima dan mengerjakan saja semua tugas yang diberikan. Itulah pendidikan kita di Indonesia. Banyak tenaga kerja yang baru lulus dan mencari satu pekerjaan, bila diwawancara mereka tidak pandai untuk berkomunikasi dan tidak banyak yang pede pada diri dan ilmu yang sudah didapat. Bagaimana nih solusinya? Tadi sebenarnya sudah ya solusinya ya, untuk melatih soft skill. Selain kita melatih soft skill, untuk kita ikut training di luar, itu kita bisa berkaca pada diri kita, memetakan kelemahan kita mana, kekurangan kita mana, nanti bisa di adjust tadi. Itu juga bisa. Jadi nggak cuma di luar aja, jangan oh ya udah kita harus keluar. Enggak, kita di hal-hal simpel aja dalam diri kita juga sudah bisa kok. Oke, gitu ya. Otodidak ya bisa ya. Benar, otodidak. Jadi jangan menyalahkan guru kita dulu, jangan menyalahkan sekolah kita dulu, jangan menyalahkan kampus kita dulu ya. Jadi mari kita mulai benahi. Betul. Kita petakan hard skill dan soft skill, saya mana nih yang lebih dominan, saya mana yang kurang gitu ya. Persentase sebaiknya berapa? Tadi kan 80%, banyak kan kita teknis, 10%-nya itu banyak kan kita soft skill. Alangkah baiknya itu seperti apa? Sama 50-50 atau? Ya pastinya harusnya sama ya, 50-50 gitu. Jadi biar sama semuanya gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang jaga-jaga nih, ya soft skill tadi dikatakan oleh Nadifa bahwa kayak kejujuran, kayak misalnya berkomunikasi itu bisa dilatih sejak dini kan? Bisa. Nah dicicil sekarang kan, hard skillnya nanti dulu gitu kan? Itu bisa banget. Bisa. Oke. Jadi jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Sampai kan ada juga ayat mengatakan kan kita harus belajar sampai ke liang lahat. Gitu kan? Itu dia ya. Itu yang harus kita langsung. Jadi sahabat sama yang punya anak-anak begitu, latih aja dulu soft skillnya ya, bagaimana komunikasi dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih ya Nadifa dan Mbak Nadifa tepatnya, dan juga Mbak Tata ya. Terima kasih atas berbagai ilmunya. Mudah-mudahan
lancar nih semua aktivitasnya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian sahabat pendengar kami di program SAS HRD. Tadi kita bersama Mbak Nadifa dan juga kita tadi bersama Mbak Tata ya. Terima kasih bagi Anda yang telah menyimak siaran kita. Mudah-mudahan banyak manfaatnya sahabat ya. Nah, sesaat lagi nanti akan ada syair dan siar. Syair nanti yaitu akan syair nanti akan mengangkat tema apa nih? Arin, belum ada tema? Oke, biasanya memang kayak gitu ya. Munculnya itu di detik terakhir. Baiklah, nanti ada temanya sama saya RCR. Tentunya terus bergabung bersama kami ya di SAS FM yang akan berusaha memberikan manfaat, memberikan hiburan dan tentunya dalam bingkai sari. Saya Alik Adiga, pamit sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, syair dan siar pagi.